Charlie ini saya pikir terobosan yang luar biasa ya. Dia seorang penyanyi, dia seorang pencipta lagu, dia seorang komposer, aransemen, ada semua di dia. Akan memberikan pendapatan royaltinya selama 1 tahun sebesar 40. Karena pencipta ini memiliki hak eksklusif, bila mana ada tayangan yang melanggar hak cipta, itu bisa disengketakan secara digital. International Standard Recording Code, Oke. ISRC. Itu Apa bisa gunanya? untuk mendeteksi kalau lagu itu digunakan. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita ke spesial interview. Hari ini ada tamu spesial. Orang ini ahli ya, pakar di bidang apa? Urusan hak paten, hak cipta, apalagi Bang? Desain industri. Di desain industri. Ya. Ya. Jadi sebenarnya di saat banyak orang bicara tentang tuntutan Lesti, terus ada yang terakhir itu ada Vidi Aldiano. Sebenarnya yang paling kompeten untuk bicara itu tamu saya yang ada di studio sekarang. Beliau ini nggak kaleng-kaleng loh, konsultan pemerintah negara untuk urusan yang tadi saya bilang. Urusan hak paten, urusan royalti, dan desain industri. Hari ini kita akan bicara dengan abang ini tentang royalti juga sebenarnya, tapi lebih ke apa ya? Yang ke Charlie tadi ya. Aksi Ke Charlie dulu mungkin iya, ya. ke Charlie. Aksinya musisi kita yang sangat terkenal juga, Charlie Van Houten, itu berniat menyumbangkan 40% dari royaltinya untuk salah satu sanggar seni di Cirebon. Nah, ini kan menarik di saat banyak musisi, banyak penyanyi, pencipta lagu menuntut royalti dan lain-lain. Charlie justru melakukan aksi dermawan lah, menghibahkan 40% dari semua royaltinya untuk pengembangan sanggar seni budaya di Cirebon. Nah, nanti kita ngobrol sama Charlie by phone tentu ya Bang ya. Bang, selamat siang Bang. Selamat siang. Aku sama Bang Hengki, katanya ada informasi Bang Charlie itu lagi mau berderma 40% ya Bang. 40% dari royalti Abang akan diserahkan ke salah satu Sanggar seni di Cirebon. Ini kan menarik Bang. Coba ceritakan ke pemirsa Cumi Bang. Aku tuh memang kemarin sudah komunikasi sama Bang Hengki perihal itu ya, ada niat lah, ini hanya sebuah bentuk apresiasi saja sih sebetulnya. Selama ini saya juga sudah lama juga bergerak di kesenian budaya ya. Kesenian budaya, saya beberapa kali sering juga buat pagelaran-pagelaran teater musikal, terus di kebudayaan lokal. Seperti kayak di Cirebon ini kan aku pernah buat Buana Menang dengan kesultanan segala macam, dan itu pakai modal sendiri gitu kan. Dan kemarin ya punya niatan ingin memberikan sebuah apresiasi terhadap sanggar-sanggar seni khususnya yang ada di Cirebon dulu nih Bang, kata aku tuh. Untuk sanggar seni itu banyak kan di Cirebon gitu. Kita tidak bicara Indonesia dulu lah, karena terlalu luas juga gitu. Akhirnya aku konsultasi sama Bang Ingki. Bang, gimana ya? Aku pengen berniat, pengen mengapresiasi hasil dari royalti saya. Ya tidak banyak, tapi 40% ingin diberikan apresiasi ini terhadap sanggar-sanggar seni. Tapi aku pengennya yang di Cirebon dulu gitu, selama ya setahun atau berapa lama gitu ya. Itu yang sedang dikomunikasikan sama Bang Hengki. Dan mungkin nanti sedang digodok, dan maksudnya saya serahkan ke Bang Hengki itu kenapa? Karena beliau yang paham, karena gimana sih teknisnya nanti mungkin kita akan komunikasikan ke LMKN atau LMK gitu kan.
yang ada di Indonesia gitu. Seperti apa sih gitu kan literaturnya gitu. Itunya sesederhana itu sih sebetulnya yang ingin aku berikan gitu. Sebuah bentuk apresiasi saja gitu. Dan disambut sama Bang Eki dengan baik. Oh bagus tuh itu ya. Coba nanti saya akan kata Bang Eki, coba saya akan aturkan gimana supaya tidak menyalahi gitu. Gitu sih. Karya lu kan banyak nih. Iya kan? Apakah seluruh royalti dari karya lu itu akan dihibahkan 40% itu atau cuma karya-karya tertentu, Bang? Oh enggak, seluruh, Seluruhnya. seluruh. Oke. Kita sudah sepakat seluruhnya gitu. Udah bicara sama Bang Eki juga. Mungkin begitu ya Bang Eki ya. Iya. Oke. Dari mana, Bang, tercetus ide untuk menyumbangkan royalti lu ini 40% loh, nggak kecil. Ya tapi kan hasil saya royalti saya kan fluktuatif ya, maksudnya tidak bisa diukur berapa-berapanya juga gitu. Kita tidak tahu kalau berapa dapatnya gitu kan. Ya minimal ada suatu apresiasi, ini bentuk apresiasi saya secara pribadi, bagaimana bisa memberikan sedikit, tidak banyak tapi memberikan sedikit kepedulian terhadap ada sanggar-sanggar yang benar-benar sanggar-sanggar ini kan banyak melakukan kegiatan-kegiatan terhadap anak-anak generasi saat ini ya, menaungi kreativitas-kreativitas anak-anak zaman sekarang gitu kan, banyak gitu di Cirebon lah. Makanya aku selalu bicara Cirebon dulu karena itu tanah kelahiran saya. Oke. Ya udah, Pak, makasih Bang. Nanti bagaimana selanjutnya terutama tentang Mekanisme ya. mekanismenya itu nanti saya bicarakan dengan Bang Hengki. Terima kasih Bang Charlie. Ditunggu kehadirannya di studio Bang. Kalau main ke Jakarta, mampirlah ke Cumi-Cumi ya. Siap. Oke, makasih Bang. Siap. Di sini ada Bang Hengki. Bang Hengki ini lawyernya Kang Charlie dari dulu ya sampai dari sekarang. Dari 2013. Kalau ada orang seperti Charlie itu mekanismenya gimana? Baik ya. Sebelumnya saya jawab dulu ya. Saya kalau dikatakan ahli, saya nggak ahli. Yang mengatakan saya ahli itu kan undang-undang. Ya. Di undang-undang itu, di PP nomor 100 tahun 2001, konsultan kekayaan intelektual itu adalah orang ahli di bidang kekayaan intelektual, baik paten, merek, hak cipta, desain industri, desain tata sirkuit terpadu maupun rasa dagang. Termasuk di beberapa undang-undang. Misalnya di undang-undang merek, ahli itu adalah konsultan. Kalau di undang-undang hak cipta itu kuasa adalah konsultan. Oke. Nah, kalau didefinisikan kuasa itu adalah konsultan, konsultan itu adalah ahli. Jadi saya tidak berani mengatakan aku ahli. Kebetulan saya konsultan, menurut undang-undang saya ahli, begitu. Bukan abang yang bilang ya? Ya bukan undang-undang. Ya. Ya, enak lah kalau aku menyebut aku ahli. Ya. Jadi konsultan itu secara hukum disebut ahli. Karena mereka sebelum menjadi konsultan itu tentu melakukan pendidikan, tes dulu, terus mengucapkan janji sumpah, baru dilantik oleh menteri. Gitu. Kami ini tercatat di bawah Kementerian Hukum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, terkait Charlie ya. Charlie ini saya pikir terobosan yang luar biasa ya. Dia seorang penyanyi, dia seorang pencipta lagu, dia seorang komposer, aransemen, ada semua di dia. Nah, tiba-tiba dia datang ke kantor untuk berkonsultasi. Dia ingin memberikan satu apresiasi terhadap sanggar seni yang ada di kota Cirebon dulu dimulai. Akan memberikan pendapatan royaltinya selama 1 tahun sebesar 40%. Nah, mengingat royalti ini ada hubungannya dengan lembaga manajemen kolektif, ya karena dia tergabung di salah satu LMK, tentu harus mekanisme hukum yang dilihat kan. Ya.
Pertama, mudah-mudahan terobosan Charlie ini menjadi contoh diikuti dengan yang lain. Karena banyak sekali seniman-seniman itu yang harus didorong. Nah, bagaimana mengimplementasikan pendapatan ini? Karena yang menarik royalti itu berdasarkan perintah undang-undang itu adalah LMK, tentu dalam waktu singkat kami akan mengirimkan surat kepada LMK untuk diberitahukan bahwa pendapatan semua karya cipta Charlie Van Houten ini yang dikumpulkan oleh LMK secara performan ya, yang melalui LMK untuk disumbangkan 40%-nya ke Sanggar Seni. Sanggar Seni. Nah, hebatnya Charlie ini lucu. Dia mempercayakan ke LMK itu. Silakan LMK berikan ke Sanggar Seni untuk mendorong regenerasi para penyanyi, para musisi. Kan ada regenerasi. Perlu dorongan itu bukan hanya sebatas motivasi saja, perlu didorong secara finansial begitu. Ya, betul. Nah, itulah kurang lebih. Nggak ada kreativitas tanpa ini ya, Bang. Ya. Tanpa. Terus saya sempat cerita ke Charlie, kenapa Charlie tiba-tiba begini? Saya nggak tiba-tiba, katanya Bang Hengki. Saya kan lahir dari seni bawah, katanya. Saya sempat mengamen, sempat panjang kalau diceritakan. Saya tahu rasa itu, katanya. Saya banyak sekali di dunia jalan pada saat lalu, sehingga gendala-gendala ekonomi itu saya tahu persis. Nah, makanya bahkan yang disebut pengamen itu bukan sebuah pilihan, katanya. Mereka itu banyak sekali yang menghidupi keluarga, bahkan nyokolahkan adik, katanya kan. Termasuk dia dulu. Nah, akhirnya dia memutuskan ini. Kurang lebih begitulah. Oke. Nah, masalah royalti lagi sensi-sensinya sekarang. Ya. Sensitif. Ya. Kan? Banyak yang orang pencipta lagu, musisi dan lain-lain seperti yang tadi saya bilang tuh ramai-ramai menuntut royalti. Nah, kalau bicara Charlie ini kan bukan penyanyi solo, Bang. Ya. Ya kan? Dia vokalis sebuah band. Ya. Nah, di dalam band itu kan ada beberapa personil. Ya. Nah, apakah ini udah atas kesepakatan bersama atau keputusan pribadi Charlie? Karena takutnya ke depan setelah ini berjalan malah ada benturan gitu loh. Misalnya personil yang lain gimana kok main putuskan sendiri gitu. Oh, tentu tidak. Kan ini kan berbicara hak cipta dari karya ciptanya. Oke. Bukan bicara hak terkaitnya. Dari karya cipta Charlie-nya. Ya, itu. Jadi bagian dari karya cipta Charlie-nya yang dibagikan. Jadi tidak ada dengan hubungan hak terkaitnya. Itu akan berjalan. Oke. Ya, karena ini lebih kepada putusan pribadi dia. Ya. Karena semua karya cipta Charlie ini yang saya tahu hampir rata-rata dibuat secara nama seorang, nama dia sendiri. Ya, jadi berbeda, Bang. Nah, berbeda arah sana. Ini penting. Abang tadi sebut hak terkait. Ya. Ini kan yang selama ini orang kalau ngomong royalti itu selalu hak cipta, performance right sama mechanical right. Ini ada hak terkait, itu maksudnya gimana, Bang? Harus dikasih satu contoh saya biar ku jawab ya. Oke, siap. Ya. Kalau berbicara performance itu adalah kewenangan lembaga manajemen kolektif. LMK. Nah, LMK. Dia akan menarik pendapatan dari penggunaan hak cipta ini secara performan. Misalnya live musik, konser musik, atau bandar udara, ruang tunggu, restoran, kafe, banyak sekali. Yang sifatnya komersil. Nah, itu adalah kewenangan dari lembaga manajemen kolektif. Nah, kalau mekanikal ini kan ada objek subjek yang harus dikaji, baik hukum yang ada di Indonesia maupun hukum yang ada di internasional. Misal contoh yang lagi rame kasus Listi lah. Listi, oke. Ya, Listi ini kan lebih berbicara tentang mekanikal ya, bukan performan. Nah, bagaimana cara mengkaji yang lebih baik? Tentu yang mengkaji lebih baik secara perspektif hukum itu dari sumber.
Dari mana kita tahu sumber? Ya dari media apa yang pernah hak cipta inginkan dalam permasalahan ini. Karena banyak bisa kita tonton di beberapa media. Kalau saya lihat ya, pencipta ini ingin menanyakan izin dari siapa membawakan lagu ini, kan begitu. Dari mana yang dia lihat? Dari YouTube, mungkin dari rilis digital. Nah, karena tidak ada titik temu atau entah bagaimana sehingga urusan ini sampai terjadi laporan kepada kepolisian. Nah, ada hal yang sangat samar ya kalau dalam hukum saya analisa. Pencipta ini beberapa kali saya katakan, ya sebenarnya udah banyak aku bicarakan di media. Dia mengatakan begini, saya tidak mempermasalahkan uang ke Listi, tapi ingin ketemu saja. Itu menurut pencipta. Nah, yang buat saya bingung ini, di sisi lain dia laporkan pasal 113 junto pasal 9. Nah, pasal 113 junto pasal 9 itu justru mempermasalahkan hak ekonomi sebenarnya. Jadi aku bingung yang mana maksudnya ini. Itu satu. Kedua, ada beberapa statement dari sumber mereka yang sudah ditayang di beberapa digital. Ini bukan kata saya. Dia memiliki bukti penggunaan lagu tersebut itu di-download dari baik itu dari YouTube, karena ini berbicara mekanikal ya, dari YouTube dan dari rilis digital bukti. Saya pikir ini bukti mentah ini, bahaya ini, dikhawatirkan akan terjadi laporan balik. Kenapa? Undang-undang hak cipta itu bukan delik biasa, tapi delik aduan. Baca di pasal 120, segala tindak pidana adalah delik aduan. Nah, artinya orang yang merasa dilanggar hak ciptanya harus mampu membuktikan bahwa alat bukti itu berkesesuaian dengan pelanggaran. Ini yang paling penting. Kalau mereka hanya melihat adanya di YouTube, ini belum jadi alat bukti menurut saya. Oke. Ya, perlu diketahui ya. YouTube ini sudah memberikan ruang kepada pencipta, karena pencipta ini memiliki hak eksklusif. Bila mana ada tayangan yang melanggar hak cipta, itu bisa disengketakan secara digital melalui beberapa tahap, entah itu dibisukan atau minta dihapus atau minta tolong di delete, binet. Nah, itu bisa sekali. Dan ini sudah bertahun-tahun tidak berjalan, kan aneh. Kenapa baru berjalan sekarang? Oke. Nah, ini kan tidak bisa untuk menjadi alat bukti. Alasan dia kan tidak tahu. Nah, kata tidak tahu berarti masih mentah laporan ini. Digital ini, lawyer itu harus mempunyai kemampuan cyber. Oke, sebentar dulu Bang. Ya. Jadi Abang mau katakan langkah Yoni Dores mempidanakan Lesti ini sebenarnya nggak tepat. Saya tidak bicara nggak tepat. Saya berbicara alat bukti itu harus berkesesuaian karena bicara mekanikal. Secara digital harus berkesesuaian dengan bukti hukum atas pelanggaran digital. Oke, berarti laporan pidana itu harusnya dia lakukan setelah melakukan prosedural digital tadi. Dia benar-benar harus mengkaji. Pertama, tindakan sengketa tidak dilakukan yang sudah bertahun-tahun. Itu satu. Padahal itu fasilitas disiapkan fasilitas oleh yang sudah disiapkan oleh YouTube. Ingat, YouTube ini yurisdiksi negara lain. Dia di Amerika. Gitu. Undang-undang hak cipta itu teritorial. Ya. Baca di pasal 2. Undang-undang ini berlaku untuk warga negara Indonesia yang pertama kali di Indonesia. Yang kedua, badan hukum ya atau perorangan atau orang asing yang pertama kali mempublikasikan di Indonesia, kan udah jelas di sana. Nah, yang ketiga itu mengatur bagaimana mempermasalahkan pelanggaran hak cipta ini yang dilakukan di negara luar terhadap hak cipta Indonesia. Misalnya karya kita dilanggar oleh negara luar negeri, atau hak cipta luar negeri dilanggar oleh Indonesia. Nah, negara udah memberi fasilitas sebenarnya.
Contoh, Undang-Undang Hak Cipta itu terakhir dari beberapa ratifikasi perjanjian internasional. Salah satunya ada yang disebut Konvensi Berne, dan ini udah diratifikasi. Nah, Konvensi Berne ini luar biasa. Konvensi Berne ini kalau kita kaji lebih dalam, itu mulai diberlakukan pertama kali diratifikasi pada saat zaman pemerintah zaman pemerintah Belanda Ya. di Indonesia. Kebayang kan? Itu sudah terjadi. Nah, ada lagi ratifikasi WIPO, World Intellectual Property Copyright Treaty. Ini kita ratifikasi. Nah, kalau masalah konten, musik, video, kita juga ratifikasi. Yang disebut Beijing ratifikasi. Beijing ratifikasi udah diratifikasi. Oke. Nah, maka ada satu aturan, setiap pelanggaran hak cipta orang asing yang menjadi anggota Konvensi Berne syaratnya. Kalau tidak menjadi ya tidak bisa. Kita salah satu anggotanya. Indonesia ini salah satu anggota. Makanya kita ratifikasi. Kita wajib melindungi segala pelanggaran hak cipta, ya, karya cipta negara asing yang menjadi anggota Konvensi Berne dengan menggunakan hukum Indonesia. Ya. Nah, bagaimana dengan karya cipta anak bangsa? Ya, yang dilanggar oleh negara asing, ya, yang masuk dalam Konvensi Berne, kita bisa juga melakukannya, dan dia akan mengelola pelanggaran hukumnya menurut hukum negara dia. Itu timbal baliknya. Oke, kita kembali ke Listi. Artinya dia tidak mengetahui siapa yang mengupload ini kan. Izin siapa ini? Berarti alat bukti ini belum valid, masih mentah. Padahal kan tidak sulit mencarinya. Contoh begini, setiap lagu yang dirilis itu, ya, pasti akan memiliki kode, ya, ISRC. Ini penting. ISRC. ISRC atau ISRC. Itu apa, Bang? International Standard Recording Code. ISRC. Itu apa bisa gunanya? Untuk mendeteksi kalau lagu itu digunakan. Oke. Berarti yang contoh begini, saya contoh saudara. Nah, ada satu lagu musik dan lagu yang sudah dirilis dan memiliki ISRC. Kita pakai video di YouTube, kita masukkan. Udah dapat teguran kan? Nah, betul. Langsung ada notifikasi. Bahkan akan dihilangkan suaranya atau diganti dengan musik no copyright. Pertanyaannya, kok ini bisa jalan? Kenapa itu? Berarti ada kemungkinan dia memiliki ISRC. Tapi dia memiliki ISRC, makanya dia tidak dibinet. Tapi lagu orang dia pakai ada satu izin. Nah, ini yang harus dilihat dulu oleh dia. Siapa yang mengizinkan itu sampai dia punya ISRC itu? Kenapa? Hak cipta ini adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Tentu ada yang mendeklaratifkan pertama. Contohnya dalam kasus ini pertama kali dipublikasikan oleh Iis Dahlia. Kan jelas. YouTube itu tidak pernah mampu merekam. Pasti direkam dulu di dapur rekaman kan. Di dapur rekaman dulu, dibuat syuting dulu, baru diupload. Kan kuncinya kan begitu. Ya, kalau di dalam master rekaman itu ASWC. Nah, kalau dalam rilis itu ASRC. Nah, kita dua dulu. Ini berbeda ya. Nah, tadi kita lupakan dulu yang ini tadi. Yang performan. Kita mechanical dulu. Nah, bagaimana cara mencari ISRC ini? Sebenarnya banyak cara. Misal kita menggunakan satu sistem internasional IAPI. IAPI itu buka aja IAPI, tulis saja nama, judul lagu, keluar itu. Nama-nama siapa yang menyanyikannya, momen apa, tahun berapa. Di ujungnya ada ISRC-nya sebenarnya. Ini yang dilihat dulu. Cocokkan kebenarannya. Baru menjadi barang bukti. Gitu. Jadi barang bukti ini tidak boleh mentah. Kata saya,
pelanggaran hak cipta ini dalam bentuk pidana merupakan delik aduan. Kita melaporkan itu sudah valid laporan Oke. ini. Dan Ya. ini harus kemampuan cyber. Ya, buktinya harus jelas Ya, dulu. harus Ya, kemampuan oke. cyber. Nah, sebentar, saya akan Hmm. cerita dulu. Kalau video itu sudah monetisasi, artinya kan sudah dapat duit. Sudah ada Ada satu unsur pembagian. ekonomi di situ ya. Jangan-jangan udah terbagi kan? Nah, ini harus hati-hatinya di situ kata saya. Nah, bagaimana dengan video yang tidak monetisasi tapi mampu menayangkan lagu ini? Belum tentu dia melanggar hak cipta. Namanya saja belum monetisasi, belum mendapatkan hasil ekonomi. Oke. Definisi pelanggaran undang-undang hak cipta itu apabila komersil. Nah, itu kuncinya, kan? Ya. Komersil. Nah, saya tidak mau terlalu panjang menceritakan ini karena saya bukan lawyernya. Betul. Tapi saya membantu kisi-kisinya lah. Ya, sebagai Ya. orang yang tadi ahli menurut undang-undang ya. Menurut undang-undang bukan menurut bukan saya. menurut abang ya. Bukan menurut saya. Perlu memberi Ya, apa kalau namanya, pencerahan lah ya, istilahnya. Kalau di hak cipta itu kan baca di penjelasan umum. Kuasa adalah konsultan. Ya. Nah, definisikan konsultan berdasarkan undang-undang. Konsultan adalah Konsultan ahli. adalah ahli. Ya, begitu. Oke. Nah, kita berbicara YouTube ya. YouTube ini kan tunduk ke hukum Amerika. AFPI itu di London. Nah, makanya diberi fasilitas tadi. Sengketakan dong. Kenapa? Pemegang hak cipta itu memiliki hak eksklusif untuk mensengketakan itu. Jadi jangan sudah bertahun-tahun didiamkan. Oke. Gitu. Berarti di satu pihak ada ketidaktahuan. Saya tidak mau mengatakan Pihak ketidaktahuan. Joni juga, karena kan udah bertahun-tahun ini kan. Saya tidak mau mengatakan tidak ketahuan. Negara itu kalau membuat satu perjanjian government to government minimalnya. Minimalnya negara per negara. Tidak mungkin akan negara dengan YouTube misalnya. Oke. Negara dengan perusahaan. Dengan perusahaan, company. Government to company kan nggak mungkin lah. Company dari negara lain maksudnya ya? Misalnya negara melakukan kerjasama dengan salah satu perusahaan, nanti menjadi undang-undang, akan diratifikasi. Berarti akan menjadi hukum nasional dong. Lucu nggak dong. mungkin Padahal lah. Ini aturan perusahaan. Sangat kecil-kecilnya government to government lah. Negara per negara. Contoh kayak perjanjian batas laut Indonesia dengan apa, atau Indonesia dengan Singapura. Australia, itu kan negara per negara. Nah, karena YouTube ini adalah fasilitas sudah dipakai dunia, ini kan dunia. Ya, maka dia memberikan satu fasilitas klaim tadi. Nah, siapa yang bisa mengklaim itu? Ya tentu orang yang memiliki hak eksklusif. Oke, ISRC itu tadi. Bukan, pencipta itu memiliki hak eksklusif. Hak eksklusif. Ya, kalau orang umum kan tidak memiliki hak eksklusif. Yang pemegang hak cipta itu adalah hak eksklusif. Hak cipta itu kan pencipta itu adalah hak eksklusif. Memiliki hak eksklusif. Dan itu tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dialihkan. Yang tidak bisa dipindahkan dalam hak cipta itu hak moral. Hak moral itu adalah hak abadi. Ya, hak ekonomi itu bisa. Hak ekonomi bisa. Nah, hak ekonomi itu peralihan hak cipta itu hanya boleh 25 tahun. Tapi tidak boleh menghilangkan hak moral. Nama itu harus disebut. Nama penciptanya itu. Nah, kurang lebih begitu. Oke, Bang. Soal ISRC tadi itu. Itu kan diberikan atau didapat oleh orang yang pertama kali merekam dan mempublish itu kan? Beda. Aku kasih contoh. Biar enak. Dalam kasus Lesti misalnya nih. Gini. Saya punya lagu nih. Sudah saya rekam. Sudah di aransemen. Intinya sudah full lah isi musik segala macam. Tentu lagu ini kan harus saya jual nih biar dapat duit. Betul nggak? Jualnya kemana? Macam-macam kan. Ke toko digital. Misalnya ke Tungkor, ke Spotify. Terus ke Amazon misalnya kan. Juk, Apple Music dan lain-lain. Kalau nggak salah toko itu lebih dari 150 sedunia.
Bagaimana aku supaya masuk di situ? Dan bagaimana supaya lagu saya ini bisa masuk menjadi official pilihan di TikTok misalnya, di Instagram, Ya. di YouTube. Tentu saya Butuh harus penyanyi. melalui agregator atau bisa melalui label musik. Agregator dulu. Katakanlah agregator yang kita pilih Tungkor misalnya. Ya. Oke. Nanti di Tungkor itu ada kewajiban saya menulis nama saya sebagai penyanyi dan wajib mencantumkan nama pencipta untuk menentukan pembagian hak cipta. Ya. Oke, setelah secara administrasi formal saya penuhi, saya akan memilih toko nih agar lagu saya ini bisa didengar di Spotify, di Juk Musik, Apple Musik, macam-macam itu banyak sekali. Atau bisa didengar di seluruh dunia. Oke. Setelah kita submit, oke. Maka kan dapat ISRC-nya udah dapat kok. Itulah fungsi untuk mengklaim kalau orang, dan itu akan terdeteksi sedunia. Nah, aku kasih contoh ya. Coba buka konten YouTube, konten yang banyak membahas artis ya, bukan konten media TV ya. Ada satu lagu berjudul Harapan dan Pengakuan. Semua itu tayang di channel-channel YouTube artis itu. Kebetulan aku sendiri itu artisnya. Kenapa? Buat teori praktek secara hukum. Ya kan? Jangan ngomong aja, harus teori praktek kan. Nah, buka aja itu. Judulnya Harapan dan Pengakuan. Kebetulan saya nyanyinya itu. Ya, di aransemen oleh ST12 tuh. Nah, saya berikan ke semua konten YouTube. Nah, kenapa dia tidak dipermasalahkan hak ciptanya? Karena aku beritahu nomor ASRC-nya gitu pada saat itu mau diupload. Jadi pada saat diupload, jadi ada sengketanya diisi itu. Itulah penyebabnya tayang. Jadi kadang-kadang kan satu ilmu itu kan perlu dipraktekkan kan. Nah, saya praktekkan akhirnya. Kan lagu Lesti ini gini Bang. Yoni punya lagu, dikasih ke Iis Dahlia. Itu siapa yang punya tadi itu ISRC-nya itu? Iis Dahlia itu setahu saya penyanyi ya. Iya, dia yang nyanyikan. Apakah dia pakai label musik nggak? Nah, itu yang perlu kita lihat. Begini ya, label musik itu adalah perusahaan komersil kan. Tentu harus dapat untung kan. Nggak mungkin lah dia nggak dapat untung. Modal video klip lah, modal rekaman dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu modal produksi kaset atau CD kan biaya yang cukup tinggi. Pasti kebanyakan label itu akan memegang hak ekonominya. Hak moralnya enggak. Peralihan hak cipta dalam bidang hak ekonomi, bukan hak moral. Itu dalam undang-undang selama 25 tahun. Nah, kita nggak tahu ini. Apakah pencipta ini sebagai produser, aku nggak tahu. Apa sebagai pencipta saja? Sebagai pencipta saja. Ya, berarti kan ada produser. Apakah hanya diberikan dalam 1 tahun? Kan nggak mungkin, belum break even point berarti, belum dapat keuntungan. Gitu. Zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Kebayang kan, hari ini ada di video klip, tentu kasetnya di Kalimantan di mana-mana harus ada dong CD-nya, dan itu biaya yang tinggi. Dulu. Gitu. Iya, dulu. Sekarang biaya promo tinggi kan? Sekarang tuh biaya promo tuh tinggi. Lagu itu kalau tidak dipromokan tidak dikenal orang. Betul. Gitu. Promo tuh banyak cara ya. Apakah promo YouTube dan lain sebagainya ya. Beda dengan dulu. Nah, kalau di video klip kan sekarang udah jarang kan? Video klip itu banyak, tapi lebih banyak independen kalau aku lihat. Beda dengan zaman dulu ya. Lebih begitu. Nah, arti yang punya, ada 2 yang dia miliki ini, label ini biasanya. Dia mempunyai ASWC untuk master rekaman, ya, sama digitalnya ISRC, ya itu. Nah, 2 dia miliki. Dia yang punya kewenangan ini. Berarti label harusnya. Label yang punya kewenangan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba lagu itu dinyanyikan lagi oleh Lesti dan dipublikasi, entah siapapun yang mempublikasi, tapi nggak di ban sama YouTube, nggak di mute audionya oleh YouTube,
Kata saya ada kemungkinan. Ya. Karena IS. ISRC ini hebat, bisa terdeteksi seluruh dunia. Gitu. YouTube akan mendeteksi. Kok bisa tayang? Nah, ini pertanyaan saya. Kok bisa lagu ini bisa muncul di YouTube? Tidak ada pelanggaran, tidak ada copyright, tidak ada teguran. Notifikasi ke Nah, siapapun gitu. Nah, ini yang tegurannya. harus dilihat kata saya. Ada apa? Berarti Gitu. peluangnya YouTube nih yang lalai atau Oh gimana? tidak, YouTube tidak lalai. YouTube itu sebagai wadah fasilitas. Oke, atau ada orang yang tadi kata Abang, saya bagi ISRC-nya. Mungkin. Oh. Sekarang begini, kalau saya punya air mineral, nama saya akan lebih banyak duit saya kalau banyak toko kejual. Betul. Kan saya cari untung dong. Mm-mm. Saya kalau ada lagu banyak digunakan orang, ISRC milik saya, maulah saya. Kan berbagi sama saya duitnya. Nah, gitu kan, kurang lebih. Yang apa penciptanya dong, nggak dapat Enggak apa-apa. juga. Ah. Enggak juga. Apa yang telah terjadi agreement antara pencipta dan label musik ini, kita nggak tahu duga-duga. Apakah mereka ini advance? Ya, atau jual putus Advance lah, tidak ada ya. jual putus. Advance. Advance Itu misalnya 1 miliar atau berapa untuk berapa tahun, kita tidak tahu. Nah, dan kalau kita melihat kasus Lesti, saya mencoba menganalisa ya. Yang paling banyak ya lagu Lesti ini hanya diambil dari suara seperti mengcopy yang lain. Lalu diisi video lain, ya. Foto lain. Kayaknya bukan dia ya yang melakukannya. Yang melakukan berarti ya. Bukan Lesti. Jadi misalnya Lesti manggung di Garut, terus ada orang record, ya kan, audionya diambil, videonya diganti, gitu ya Bang ya. Secara visual diganti. Bisa. Seharusnya udah ditegur oleh YouTube. YouTube tuh sangat sensitif. Tapi kenapa bisa? Nah, ini hati-hati kata saya. Kaji dulu kata saya. Hati-hati. Jadi kita bisa katakan bahwa kalau Yoni Dores menuntut langsung ke Lesti, itu bisa jadi salah. Karena begini, saya tidak bisa mengatakan salah benar itu. Salah benar itu harus keputusan pengadilan. Ya. Dia ada satu perempuan, kalau nggak salah asistennya. Si Fevli. Saya tidak tahu namanya. Ya, asistennya Yoni. Biar saya bisa mengkaji analisa hukum gitu kan. Lomba itu kalau tidak membawakan lagu saya nggak akan jadi artis besar Lesti itu. Kan begitu. Ya. Lah aku berpikir begini. Bukankah waktu lomba itu adalah satu momen besar yang diadakan oleh TV? Gitu kan? Betul. Kalau nggak salah Dangdut Academy. Lesti itu adalah peserta. Hati-hati ini. Peserta dia. Bukan objek-subjek pelanggaran hak cipta. Tentu stasiun TV itu kemungkinan besar sudah membayar royalti melalui LMK. Ya, di pasal 23 ayat 5, setiap pihak ya dapat menggunakan karya cipta secara komersil tanpa meminta izin ke pencipta selagi membayar melalui lembaga manajemen kolektif. Nah, tentu hati-hati. Lesti itu ada hak terkait karena ada suaranya yang telah direkam. Itu salah satu hak terkait. Hak terkait karena ini ada lagu. Dan itu dilindungi oleh undang-undang ini. Tapi kan bukan ranah saya berbicara ini, kuasa hukumnya. Yang tadi kita bilang hak terkait itu misalnya lagu nih Bang. Ini ada penciptanya. Terus begitu masuk dapur rekaman, ada yang aransemen gitarnya. Ada yang itulah part-part terkait. Nah, itu mereka itu hak terkait. Hak terkait itu banyak. Dan mereka itu dapat jatah. Sekarang aku tanya, suara itu suara Lesti atau suara orang lain? Kan jelas suara Lesti kan. Ya, jelas suara Lesti. Ya itu kalau kita berbicara. Nah, kata saya itu ini adalah delik aduan. Delik aduan itu harus memiliki kemampuan untuk membuktikan bahwa bukti yang kita pakai ini berkesesuaian dengan undang-undang ini. Ya, karena yang dia gunakan ini adalah digital. Harus memiliki kemampuan cyber kata saya gitu. Nggak main-main ya. Nggak juga, nggak bilang nggak main-main. Apalagi tentu kalau ada konsekuensi. Ya. Kenapa?
pelanggaran digital, pelanggaran digital itu kan ada yang disebut kegaduhan di dalam dunia digital itu bisa pelanggaran itu. Oh, misalnya. Pelanggaran dunia digital, sekarang udah pelanggaran dunia digital bikin kegaduhan kan. Tapi bukan saya yang harus melaporkan gitu. Oh. Coba baca undang-undang itu. Jadi ribut-ribut Lesti Yoni Ada ini dua bisa jadi. bentuk kegaduhan secara digital. Buka undang-undang ITE biar jelas. Satu, kegaduhan yang lebih kepada konvensional. Seperti akibat ini orang rame demo, terganggu pasar, terganggu perdagangan, itu lebih konvensional. Ada kegaduhan digital disebut, ada itu. Jadi di cyber, di undang-undang ITE lah. Saya nggak berani menyebutkan pasalnya itu. Kurang lebih definisinya ada di sana. Begitu. Jadi kalau begini bisa jadi. Apakah Listi ini ada melanggar hak cipta? Ya tergantung kemampuannya, saya bilang. Karena ini delik aduan, berbeda. Tergantung kemampuan untuk membuktikan adanya pelanggaran itu. Dan itu nggak gampang. Ya kan? Karena itu kalau juga masuknya ke YouTube tadi Abang bilang itu hukum internasional ya. Sebenarnya begini kata saya, pencipta itu memiliki hak eksklusif. Luar biasa hak eksklusif ini. Ya. Jadi begini, ada dua sistem hukum kekayaan intelektual itu. Ada yang disebut deklaratif, ada yang disebut konstitutif. Nah, ini dibedakan. Kalau konstitutif disebut post to file. Post to file itu akibat didaftarkan maka dilindungi oleh hukum, oleh undang-undang. Nah, kalau hak cipta ini deklaratif, konstitutif, deklaratif. Jadi contoh begini, saya membuat lagu nih. Saya tulis, saya karang, udah jadi, saya masukkan di YouTube, jreng, itu deklaratif, udah dilindungi. Dan dia di negara tidak perlu didaftarkan, tapi dicatat. Nah, kalau merek, paten, desain industri itu didaftarkan. Kalau ini dicatat, ini berbedanya. Karena dia sifat deklaratif, kuat sekali. Nah, saking kuatnya, kalau seseorang terjadi perdebatan saya pemiliknya hak cipta ini, si A bilang enggak saya, deklaratif nanti akan dilihat. Siapa pertama kali mendeklarasikan? Iya, tentu. Tapi itu peluang untuk ini bahaya juga Bang ya. Misalnya saya punya lagu terus dicontek orang dan dia deklarasi duluan. Makanya kalau punya hak cipta tuh berani deklaratif duluan. Jadi orang terbalik, takut ditiru, justru terbalik. Klaim dulu istilahnya. Deklaratif. Klaim dulu, deklarasi dulu. Ya, ini deklarasi saya lah. Ya. Jadi kan udah jelas. Jadi secara digital itu semua akan tercatat gitu ya? Ada dua. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara akibat didaftarkan. Nah itu maksudnya post to file, gitu ya? Post to file. Hak cipta haki, haki juga KI ya di sana. Nah kalau hak cipta berbeda definisinya. Hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Nah kan udah jelas. Nah itu bedanya. Jadi hebat pemegang hak cipta ini sebenarnya. Jadi hindarilah kegaduhan, kuatkan dulu bukti. Kuatkan dulu bukti. Karena saya yakin banyak orang terlibat nantinya ini. Bisa saja orang mencari keuntungan di belakang di mana dengan memanfaatkan kebesaran nama Listi. Gitu. Dan itu akan menghasilkan pendapatan juga. Siapa yang ngambilnya? Cuan semua itu. Ya, siapa yang ngambilnya? Kan belum tentu Listi kan? Iya. Gitu. Kalau Listi ini menurut saya udah penyanyi profesional ya. Kayaknya manggung aja udah bayar mahal ya. Betul. Mungkin begitu. Oke. Bang, kita tutup soal Lesti Bang. Terima kasih. Ada banyak hal baru yang menurut saya dibawakan oleh Bang Hengki di sini, terutama soal ISRC tadi itu ya. Itu kan di perdebatan tentang Lesti selama ini tidak muncul Bang. Mungkin karena saya tidak tahu apa tidak ke sana. Sebenarnya dalam pembicaraan kita tadi udah dibahas itu. Ya. Kata saya, bagaimana membuktikan pelanggaran digital ini berkesesuaian dengan hak eksklusif dia. Jadi kalau kita download saja, kan ku balik tanya, kamu download dari mana? Dari YouTube. YouTube siapa? Bukan, nggak usah nyebut YouTube siapa saya. Kenapa di YouTube bisa tayang kata saya? Biasa kan YouTube matikan itu. Ya, betul. Jawab aja itu, bagaimana jawabnya? Kalau lebih begitulah. Gitu. Sederhananya kan. Coba ambil lagu,
lagu ST12, pasang video, masukkan, langsung di-delete kan? Langsung di-mute. Di-mute. Iya. Ini nggak Atau di-mute pertanyaan kalau saya. tidak ada notifikasi. Nah, ini nggak Video di- ini melanggar hak cipta. Nah, kalau nggak masih dikembalikan hasilnya Oh ke iya, kenapa Lesti pencipta. tidak ya? Bukan Lesti kewenangan itu. Lagu-lagunya yang sekarang diperkarakan harusnya kan Iya. di-mute itu atau di-ban. Saya nggak terlalu mau jauh ya. Kenapa tidak disengketakan di YouTube yang sudah lama lagu ini dikenalkan, kata saya. Oke. Terima kasih Bang Hengki, ini luar biasa, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi Siap, Bang. siap, Ada banyak hal yang karena di dunia digital ini sebenarnya gini Bang, kalau saya lihat ya, ketika tadi Bang Hengki, kalau zaman dulu kan ada fisiknya karya ini kan, ada kasetnya dan lain, dan apa penjualan itu jelas karena lu keluarin 1000 kopi ya kan dengan harga sekian, hitung-hitungannya jelas. Ya. Nah kalau di dunia digital ini kan Begini, susah, maka bukan masalah hal-hal susah. seperti yang tadi Abang bilang tuh Ya. perlu diperhatikan Ya, betul. sama musisi. Jadi untuk teman-teman pencipta lagu, musisi atau siapapun yang berkarya, mungkin boleh ya Bang konsultasi dengan Abang Oh, ya. silakan. Ya, jadi kalau Saya ada terbuka. ya ada hal yang karena ini penting. Karena hari ini bisa Yoni Dores, besok bisa siapa lagi. Jadi supaya jelas arahnya kemana harus diadukan, apa yang harus dilakukan. Nah Bang Hengki ini seperti di awal tadi saya bilang itu konsultan untuk urusan merek, urusan Kekayaan royal, intelektual. ya. Dalam era sekarang ini, ya, telah terjadi satu perebutan pasar di seluruh belahan dunia Betul. di pasar yang sama. Ya, digital itu ya. Nah, Spotify itu hanya satu. Tapi orang Amerika, orang Kanada, orang mana, orang Indonesia sekarang berebut di pasar yang sama. Tentunya kita harus kreatif, inovatif. betul. Dan yang lebih penting lagi, pelajari aturan digital itu. Nah, Karena itu penting. Satu kesatuan masuk juga dalam hukum. oke. Itu. Dan Ya, coba bayangkan sekarang. Dengan sentuhan jari, produk apa yang tidak bisa kubeli dari Amerika, dari manapun. Asal ada duitnya saja. yes. Langsung datang. Jadi sekarang sudah berebut di pasar yang sama. Oke. Dan yang berebut itu siapa? Seluruh belahan dunia. Jadi kita dituntut untuk ke sana. Ya. Mau tidak mau. Harus paham aturan Ya, itu juga ya. harus paham. Ya, Harus kita pelajari itu. Dan kalau ke konsultan seperti ini kan Bang Hengki juga nggak boleh sembarangan ngomong karena Ya. ada di bawah pengawasan Ya, diri betul. itu tadi. Jadi Ya, saya alhamdulillah saya diangkat konsultan tuh tahun 2010 ya. ya. Saya punya klien mulai dari UKM sampai yang menengah besar ya. Hampir 2000-an lah Ya. yang aktif ya. Ada, Oke. alhamdulillah. Ada Sebenarnya dasarnya. begini ya, sebelum kita tutup. Ya. Hukum ini equality before the law. Ya. Dia tidak melihat gender, tidak melihat agama, tidak melihat suku. Dia sama rata. Betul. Sangat adil hukum ini. Yes. Dan hukum ini sebelum diundangkan, dia memiliki hierarki. Ya. Udah jelas ya. Fungsi kegunaannya harus jelas. Tujuannya harus jelas. Nah, disitulah kita harus pahami. Jadi jangan tiba-tiba, ini. Ada salah satu contoh misalnya. Pokoknya saya akan menarik lisensi direct license. Itu kan nggak boleh. Oh, Bisa. itu melanggar itu Bang ya? Ya jelas lah. Direct license itu artinya dia menarik uang langsung kepada performan. Misalnya si A ini menyanyi, membuka acara kafe, konser misalnya ya. Dia ngambil langsung Dia di situ. ngambil itu nggak boleh. Harusnya lewat LMKN. Dan itu pidana kan. Di Undang-Undang Hak Cipta itu kan sudah jelas. Oh, Lembaga yang tidak punya izin operasional dari menteri menarik royalti itu pidana itu. Udah jelas. Ya, baca aja harusnya. Kalau aku salah, salahkan undang-undang aja lah. Oke Bang, nanti kita bahas lebih banyak lagi. Siap. Terima kasih dulu untuk hari ini. Harus Undang-undang tidak pernah salah ya. Undang-undang Itu sesuai aturan di undang-undang. Mohon maaf ya. Jadi di undang-undang itu sangat mengatur. Ya. Lembaga yang tidak punya izin operasional kerjanya sama dengan LMK menarik royalti adalah perbuatan pidana. Udah disebut di undang-undang. Gitu. Siap. Terima kasih Bang Siap. Hengki. Mohon. Ya, terima kasih pemirsa. Itulah semoga obrolan kita ini berfaedah untuk
siapapun yang menonton program ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam.